Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Hisyam Fani Abdurrahman, Sarjana Hukum, Guru PPKN di MTSN Negeri 1 Kota Cirebon, kelas 8. Selanjutnya pertemuan kali ini kita akan masuk kepada bab 5 mengenai Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah bab kedua di semester genap ini, dan kita akan mengadakan 3 pertemuan pada bab ini ya. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari mengenai makna Sumpah Pemuda. Yang pertama ini ya, pertemuan pertama kali ini. Pertemuan selanjutnya mengenai arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia, dan ketiga, semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Itu adalah peta konsepnya pertemuan pada bab 5 ini. Adapun tujuan dari pertemuan ini, nanti kita akan memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, melaksanakan nilai-nilai kejuangan tokoh Sumpah Pemuda tahun 1928. Tentunya ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita masuk ke materi yang pertama, makna Sumpah Pemuda. Tetapi sebelum itu, tidak lupa Bapak ingatkan, kita masih dalam kondisi pandemi. Jadi jangan lupa untuk mengikuti pesan Ibu 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan ya, mencuci tangan, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. 3 hal itu jangan sampai diabaikan, karena itu adalah hal dasar yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita akan masuk mengenai peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Di sini ada Budi Utomo sebagai pionir atau awal mula organisasi yang akhirnya melahirkan organisasi-organisasi lainnya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ya. Kehadiran Budi Utomo ini tanggal 20 Mei 1908 sering dianggap sebagai kelahiran kaum maju. Apa itu kaum maju? Kaum yang berpendidikan, yang juga memiliki kemampuan dalam segi materi ya, yang memiliki juga perhatian dalam dunia pendidikan, sehingga generasi muda mendapat peluang yang lebih banyak untuk memasuki sekolah-sekolah modern. Dari organisasi Budi Utomo itu muncullah organisasi-organisasi kepemudaan daerah. Jadi Budi Utomo itu sebagai tonggak awalnya ya, yang akhirnya melahirkan organisasi lain di daerah-daerah. Salah satunya adalah Trikoro Darmo. Ini dibentuk oleh para mahasiswa Stovia. Ini kalau tidak salah itu dokter ya, sekolah dokter. Pergerakannya Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo. Trikoro Darmo ini berdiri tahun 1915, yang berarti 3 tujuan mulia, dan ini adalah cikal bakal organisasi Yong Java. Pada perjuangan ini, periode ini, lahir banyak nanti Jong-Jongnya lainnya ya. Kenapa dimulai dengan kata Zong? Secara arti Zong itu ada persamaan kata dengan Yong, kalau bahasa Inggrisnya Yong, atau muda atau pemuda akhirnya. Jadi perkumpulan para pemuda Java ya. Trikoro Darmo ini memiliki 3 dasar. Yang pertama, menyelenggarakan pertalian antar murid Bumi Putra di berbagai sekolah. Yang kedua, mengusahakan peningkatan pengetahuan umum bagi para anggotanya.
Yang ketiga, membangkitkan minat dan mempertajam rasa terhadap bahasa dan budaya di wilayah Indonesia. Yang pertama ini menyelenggarakan pertalian antar murid bumi putra di berbagai sekolah. Pertalian itu maksudnya adalah hubungan kerjasama dan sebagainya. Dan bumi putra ini maksudnya adalah rakyat pribumi, rakyat Indonesia ya, asli, bukan rakyat yang berasal dari keturunan Belanda. Karena saat itu juga banyak rakyat Indonesia yang menikah dengan warga Belanda dan memiliki putra juga, jadi itu bukan masuk bumi putra ya. Yang kedua, mengusahakan peningkatan pengetahuan umum bagi para anggotanya. Pengetahuan umum itu di luar dari pendidikan di sekolah-sekolah gitu ya. Membangkitkan minat dan mempertajam terhadap bahasa dan budaya ini yang nanti akan menjadi menimbulkan rasa persatuan ya, rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Pada kongres pertamanya di Solo tahun 1918, Trikoro Darmo ini berubah nama menjadi Young Java ya, dengan maksud untuk menarik simpati golongan dari orang-orang Sunda, Bali, dan Madura. Inilah kondisi kongres tahun 1926 maksudnya di Solo. Dalam kongres ini Trikoro Darmo berubah haluan ya, berubah tujuan, yaitu memajukan rasa persatuan dan kesatuan para anggotanya dengan semua golongan bangsa Indonesia, bekerja sama dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia lainnya, dan turut serta dalam menyebarkan dan memperkuat paham keindonesiaan. Jadi haluannya sudah mulai menunjukkan bahwa kita ini harus bersatu karena kita ini adalah bangsa Indonesia gitu ya. Jadi menghilangkan hal-hal yang bersifat kedaerahan gitu ya. Ini dalam kongres ini sudah mulai tercetus gitu. Yang kedua, Young Sumatranen Pon atau para pemuda di Sumatera ya, tahun 1917 9 Desember ya. Ini pemimpinnya adalah Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Nazir Pamuncak. Young Sumatran Bond bertujuan mempererat hubungan antar siswa asal Sumatera, mengajari para pemuda agar menjadi pemimpin dan mengembangkan budaya Sumatera. Ini di Sumatera. Di Young Sumatran Bond ini, pemikiran Muhammad Yamin menganjurkan agar penduduk yang mendiami Nusantara ini, Indonesia maksudnya, harus menggunakan bahasa Melayu gitu. Jangan menggunakan bahasa Belanda, jangan menggunakan bahasa lain ya. Bahasa Melayu ini harus digunakan sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Sebagai sebuah peringatan pada kongres tersebut, dibuatlah medali yang melukiskan Nyur Melambai dan Kembang Melati yang merupakan pelambang keindonesiaan. Sebagai kelanjutan Kongres Pemuda II, Young Sumatran Bond berubah nama menjadi Pemuda Sumatera. Selanjutnya dilebur menjadi Indonesia Muda bersama dengan organisasi kepemudaan lainnya. Itu mengenai Young Sumatran. Organisasi kepemudaan lainnya banyak ya yang saat itu ada berdiri, dan kehadiran Young Java dan Young Sumatran Bond ini mendorong para pemuda untuk membentuk organisasi di daerah lainnya. Misalnya Young Minahasa, Young Batak, Young Selebes gitu. Jadi awal tahun 1927 itu para pemuda Bandung mendirikan perkumpulan Young Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi Pemuda Indonesia pada tahun 1927. Salah satu pendirinya adalah Sultan Syahrir ya. Kemudian salah satu tujuan dari perkumpulan Young Indonesia pada awal tahun 1927 ini adalah menyebarkan dan memperkuat cita-cita kebangsaan Indonesia bersatu. Nah, di sini sudah mulai terlihat dalam tujuannya bahwa Indonesia harus bersatu. Apa saja usaha yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita itu? Yang pertama, melakukan kerjasama dengan perkumpulan pemuda lain. Yang kedua, memajukan kepanduan kebangsaan Indonesia dan olahraga. Jadi pemuda itu sudah mulai berani untuk memunculkan tujuan demi bersatunya Indonesia. Sehingga pada suatu waktu mereka mengadakan Kongres Pemuda pertama di Jakarta
Kongres Pemuda pertama ini dilaksanakan 30 April sampai 2 Mei 1926, diketuai oleh Muhammad Tabrani. Di sini sudah mulai memunculkan ide-ide gagasan untuk mempersatukan Indonesia. Kongres Pemuda 1 membahas masalah persatuan sebagai agenda utama di sini ya. Dalam kongres ini diambil sebuah keputusan yang sangat besar, yaitu penetapan bahasa persatuan. Pilihan bahasa yang diajukan adalah bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Jadi pada saat itu masih ada dua opsi, dua pilihan. Karena banyaknya perkumpulan di Jawa dan di daerah lainnya menggunakan bahasa Jawa, ada juga yang bahasa Melayu. Beberapa organisasi yang mengikuti Kongres Pemuda ini antara lain Jong Java, Jong Sumatran Bon, Jong Islameten Bon, Sekarah Rukun, Jong Batak, Jong Tusofen Bon, Ambon Se Studerenden atau Jong Ambon, dan yang lainnya. Inilah Jong-Jong atau perkumpulan pemuda yang mengikuti Kongres Pemuda pertama. Hasil Kongres Pemuda pertama ini akhirnya dapat diambil: satu, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar ya. Cita-citanya itu apa sih, itu masih belum jelas itu sebetulnya, tapi sudah mulai terarah. Kemudian yang kedua, usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot, pemikiran-pemikiran yang kolot. Oleh karena itu, PPPI, Pemuda Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan PNI berencana menyatukan organisasi mereka dengan tujuan mewujudkan persamaan cita-cita persatuan Indonesia. Jadi para pemuda itu harus digabungkan agar tujuannya sama gitu ya. Untuk mewujudkan persamaan cita-cita itu maka harus digabung. Itulah hasil Kongres Pemuda pertama di Jakarta. Selanjutnya Kongres Pemuda kedua masih di Jakarta, dilaksanakan 27 sampai 28 Oktober 1928 yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito. Jadi dalam kongres ini dilaksanakan beberapa tahap, dibagi dalam 3 rapat ya, dan di tempat yang berbeda. Ini adalah panitia Kongres Pemuda kedua yang dibentuk pada bulan Juni 1928. Kita lihat saja ya nama-namanya ya. Nah, ini adalah pembahasan dalam Kongres Pemuda kedua. Ada rapat pertama, rapat kedua, dan rapat ketiga. Rapat ketiga ini adalah rapat sekaligus penutupan yang berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober tahun 1928 di gedung Indonesische Club Kebo. Itu kebanyakan namanya berbau Belanda ya, milik seorang Tionghoa bernama Si Kong Leong, sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda. Dari beberapa rapat itu akhirnya dapat diputuskan hasil Kongres Pemuda kedua. Yang pertama menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda ya. Kedua, isi Sumpah Pemudanya. Di sini kita nanti lihat. Dan ketiga, setelah menetapkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda 2 juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Kita lihat isi Sumpah Pemuda di sini, kita bacakan. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, jadi dari dua opsi awal bahwa bahasa yang akan digunakan itu antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu, akhirnya diputuskanlah bahasa Indonesia ya, yang agak ininya ke Melayu juga ya di sini. Ini adalah beberapa hasil dari Kongres Pemuda kedua di Jakarta.
Dan ini adalah ketikan gambar ya mengenai putusan Kongres Pemuda yang dilaksanakan 28 Oktober 1928. Selanjutnya oleh Muhammad Yamin, kata putusan Kongres Pemuda Indonesia ini diganti dengan istilah Sumpah Pemuda. Dalam peristiwa Kongres Pemuda kedua ini diperdengarkan juga lagu kebangsaan Indonesia yang pertama kalinya oleh W.R. Supratman, W.G. Rudolf Supratman. Pertama kali didengarkan di khalayak ramai. Lagu ini dibawakan secara instrumentalia dengan biola tanpa syair. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali akhirnya pada tahun 1928 dalam media cetak Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tapi para pemuda tetap terus menyanyikannya.